Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriatul Furqaniah. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Pada pengalaman praktik lapangan atau disebut dengan PPL 1 yang dilaksanakan di SMPN 3 Jember, saya berkesempatan menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran IPA peserta didik kelas 7. Interferensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Scaffolding adalah suatu teknik pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, perlahan-lahan mengurangi bantuan hingga mampu memunculkan kemandirian dalam proses pembelajaran peserta didik. Scaffolding adalah teknik mengajar dengan menyesuaikan tingkat dukungan guru agar sesuai dengan potensi kognitif peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menguasai materi akan mendapatkan bimbingan belajar yang lebih. Sedangkan metode scaffolding sendiri merupakan salah satu konsep dari Zone of Proximal Development atau ZPD oleh Vygotsky yang diartikan sebagai serangkai tugas yang sulit dikuasai anak secara sendirian, namun dapat dipelajari melalui bantuan orang lain yang ahli, seperti guru atau melakukan kerjasama dengan teman sejawatnya, sebagai metode tutor sebaya. Scaffolding diberikan saat peserta didik melakukan diskusi menyelesaikan LKPD. Guru berkeliling menghampiri peserta didik untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Aktivitas dalam pemberian scaffolding yaitu yang pertama penyampaian awal materi. Di sini saya menyampaikan materi tentang konsep kalor, bahwa kalor dapat mengubah wujud suatu benda dan juga dapat berpindah. Yang kedua, melakukan pengelompokan. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan ZPD-nya. Yang kemudian, nomor 3 adalah pemberian tugas untuk masing-masing kelompok. Yang keempat, melakukan bimbingan kepada peserta didik dan memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang terakhir adalah tahap evaluasi. Setelah selesai pembelajaran, saya dan peserta didik melakukan evaluasi dari pelajaran awal hingga akhir. Dalam penerapan scaffolding pada ZPD, maka hasil yang akan dicapai adalah yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Dalam penerapan scaffolding pada ZPD, maka hasil yang akan dicapai adalah yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menerima peserta didik. Dalam penerapan scaffolding pada ZPD, maka hasil yang ketiga, peserta didik mengalami kemajuan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kalor. Dan yang terakhir, peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi, sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. Hal ini terjadi karena saat mereka melakukan diskusi, guru memberikan bimbingan dan memberikan arahan, sehingga peserta didik menjadi yakin bahwa apa yang ia kerjakan itu sudah benar, sehingga peserta didik
mampu dan berani dalam menyampaikan hasil diskusinya. Mereka menjadi lebih percaya diri. Scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan peserta didik dalam memahami pembelajaran, khususnya pada pelajaran IPA, karena mereka tidak dilepaskan begitu saja dalam menyelesaikan permasalahan, namun diberikan bimbingan untuk memantik peserta didik berpikir kritis, sehingga permasalahan dapat terpecahkan. Melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya hingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian penyampaian kampanye praktik baik dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.